Oke, sekarang kita akan bahas contoh-contoh soal persiapan penilaian akhir semester ganjil 2023. Oke ya. Nah, langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, ini dia soalnya. Urutan yang benar berdasarkan bilangan bulat berikut dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil adalah titik-titik. Nah, perlu digarisbawahi di sini yang terbesar ya, dari yang terbesar nih ke yang terkecil. Nah, jadi kita lihat yang optionnya mana yang tersusun ya, mana nilai yang tersusun dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Coba kita lihat option A 10, 7, 6, 3, 0. Nah, 2 nya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8, negatif 9. Nah, ini semakin ke sana ini semakin kecil ya. Berarti option yang benar adalah A ya. Gampang sekali kan? Nah, bagaimana kalau bagian B? Bagian B itu jadi yang benar ini A ya. Nah, untuk bagian B itu coba perhatikan ada negatif 10, kemudian loncat naik ke positif 9, kemudian turun lagi ke negatif 7 ya. Jadi itu tidak berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Itu kalau bagian B. Nah, dari 3 angka ini saja sudah bisa dilihat. Bagian C bagaimana? Nah, ini bagian C dari negatif 10 kemudian naik ke negatif 7, nah, naik ke negatif 6. Nah, ini berarti semakin ke sana semakin naik. Tidak sesuai dengan soal, karena dari soal diminta dari atas ke bawah, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, bagaimana kalau bagian D? Nah, bagian D juga lompat-lompat ini ya, positif 10, negatif 8, negatif 5 ya. Jadi besar, kecil, dan seterusnya. Jadi itu juga tidak berurut ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 soalnya itu adalah suhu mula-mula suatu kulkas. Nah, ini kita garis bawahi negatif 15 derajat Celcius. Kulkas tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan sehingga suhunya diturunkan menjadi negatif 3 derajat Celcius. Besar perubahan suhu pada kulkas tersebut adalah, nah, jadi suhu awalnya dari 15 ya, dari 15. Nah, turun sini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, dia turun ke sini ya. Dari atas ke sini turun ke negatif 3 ya. Jadi perubahannya itu adalah apa? Yang mana? Perubahannya itu adalah 18 ya. Jadi perubahan, namanya perubahan itu jangan sampai ada yang terkecoh diambil negatif 18. Nah, itu bukan negatif 18, karena perubahan itu sama dengan selisih ya. Perubahan itu sama dengan selisih atau ya, sama dengan selisih ya. Nah, yang namanya selisih itu ya nilai mutlak, tidak ada negatif ya. Tidak ada negatif. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C ya, bagian C. Kalau bagian D ini dia negatif
padahal harusnya tidak negatif ya, karena perubahan. Oke, jadi gampang sekali ya. Jadi jangan terkecoh negatif ya. Ingat bahwa selisih itu adalah nilai mutlak ya, nilai mutlak ya negatif 18 ya. Nilai mutlak dari negatif 18 adalah 18. Nah, itu maksudnya ya. Jadi namanya perubahan atau selisih. Oke, kita ke nomor 3. Nah, soalnya adalah Ali mengikuti kompetisi sains madrasah bidang matematika terintegrasi. Ia mendapat nilai negatif 2. Negatif 2 ya, untuk setiap jawaban yang salah. Jadi kalau salah itu nilainya negatif 2. Kemudian positif 4 untuk setiap jawaban yang benar. Jika Ali menjawab 10 pertanyaan dan mendapatkan skor 22, maka jumlah jawaban yang benar adalah berapa? Ya. Jadi, ini cara menjawabnya. Keseluruhan soal yang berhasil dijawab oleh Ali itu ada 10 ya. Jumlah soal ada 10 ya. Dari 10 ini terbagilah ya, terbagi ada salah, ada benar. Oke, nah kalau salah itu nilainya dikali dengan negatif 2. Kenapa dikali negatif 2? Karena nilainya negatif 2 kalau salah, didenda. Nah kalau benar itu adalah dikali 4. Nah, itu ya. Nah, jumlahnya sebentar ini yang didapatkan adalah 22. Nah, kita cari di sini berapa yang salah ya, dan berapa yang benar sehingga cocok nilainya 22. Kita tes misalnya di sini 5. 5 kali negatif 2 itu adalah negatif 10. Kemudian 5 juga berarti di sini ya. Kenapa 5 juga di situ? Karena jumlahnya adalah 10 ya. Diingat itu ya. 10 jumlahnya. Jadi 5 kali 4 itu 20. Nah, kalau dijumlahkan ini negatif 10 tambah 20 itu nilainya adalah 10. Nah, bukan, karena nilainya harus 22. Oke. Berarti itu salah ya. Kita ganti. Nah, kita ganti di sininya. Yang salah misalnya 4. Kemudian yang benar berarti 6. Nah, 4 kali negatif 2 itu negatif 8. 6 kali 4 itu 24. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 16. Nah, bukan juga. Oke. Karena harus 22 hasilnya. Oke, lanjut. Misalnya 3 ya. Yang salah itu 3 nomor, yang benar itu 7. Nah, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. 7 kali 4 adalah 28. Jika dijumlahkan ini negatif 6 tambah 28 cocok 22. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah jumlah soal yang benar yang dijawab oleh Ali itu adalah 7. Oke, berarti jawabannya adalah bagian B. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini gampang juga. Nomor 4 ini adalah operasi campuran ya. Nah, di operasi campuran itu ada aturannya. Jika ada kurungnya maka kurungnya dulu. Kemudian lanjut ke kali dan bagi. Kemudian lanjut ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini kebetulan ada kurungnya. Ini. Nah, kita kerja dulu itu. Oke, langsung saja kita kerja. 8 tambah 17 ditambah 16 dibagi 2 dikurang 5 kali 17. Yang dikerja dulu yang ini. Oke. Jadi 8 kali
8 tambah 17 itu 25. Tambah 16 bagi 2 kurang 5 kali 17. Selanjutnya 25, ini lagi yang dikerja. Oke. Tambahnya tetap 16 bagi 2 itu 8 kurang 5 kali 17. Lanjut 25 tambah 8 kurang. Nah, ini lagi yang dikerja. 85. 5 kali 17 itu 85. Oke. Berarti ini jawabannya adalah, supaya gampang, ini dulu kita kasih ketemu ini 25-nya dengan 85-nya ya. Positif 25 ketemu negatif 85 itu adalah 60. Negatif 60 ya. Negatif 60. Negatif 60 ditambah 8. Nah, ini hasilnya adalah negatif 52. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Pada suatu hari, Hafsa dan Aisyah belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Hafsa berbelanja setiap 12 hari sekali. Nah, ini kita garis bawahi 12 hari sekali. Sedangkan Aisyah belanja setiap 16 hari sekali. Nah, ini juga kita garis bawahi, kita warnai. Maka selanjutnya Hafsa dan Aisyah akan belanja bersama lagi di swalayan tersebut setelah titik-titik ya, setelah berapa hari gitu ya. Nah, ini cara kerjanya adalah kita menggunakan KTK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Yang mana KPK-nya? Ya, 16 dan 12. Oke, cara paling cepat untuk mencari KPK adalah seperti ini ya. 12, 16. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, 2. Sini 6, sini 8. Kalau masih bisa lagi dibagi 2, bagi 2 lagi. Kecuali kalau sudah tidak bisa, baru lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3 dan seterusnya. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, di sini karena sudah ada bilangan prima, maka tidak ada lagi yang bisa membagi kedua bilangan itu ya, kedua bilangan ini selain daripada 1 dan tidak ada lagi yang bisa membagi bilangan 3 dan 4 ini kecuali 1. Kenapa? Karena di sini sudah bilangan prima. Oke. Nah, kalau sudah 1 di situ, berarti kita ambil ini adalah FPB ya. 2 kali 2 kali 1 itu FPB. Nah, FPB 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Nah, kemudian ada juga yang di bawah mendatar, yaitu 3 kali 1 kali 4 sama dengan 12 ya. Nah, yang mana KPK-nya? KPK-nya adalah yang ini ya, yang tegak tadi, atau FPB-nya dikali yang lurus 12. Jadi 4 dikali yang ini 4-nya ya. Kemudian dikali 12 sama dengan 48. Berarti Aisyah dan Hafsa ini akan belanja ke swalayan tersebut bersamaan itu pada 48 hari lagi ya. Ya, setelah 48 hari lagi ya. Jadi ini jawabannya bagian C. Oke, itu nomor 5. Gampang kan? Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini
soalnya adalah 24 buah apel dan 30 buah jeruk akan dimasukkan ke dalam kemasan untuk dibagikan kepada anak yatim. Nah, yang mana mau kita garis bawahi? Nih, 24 dan 30. Baik, lanjut. Jika masing-masing buah jumlahnya sama di dalam setiap ini salah ketik, di dalam setiap kemasan maksudnya ini ya, jadi keranjang, kemasannya itu berbentuk keranjang gitu, maka jumlah kantong yang harus, ini salah ketik lagi nih, kemasan ini ya, saya ganti dulu tulisannya, ini kemasan, ini juga kemasan. Jadi maka jumlah kemasan yang harus disediakan paling banyak adalah berapa? Nah, ini konsepnya adalah, jadi 30 buah, ini 30 buah, dan 24 lah ya, 30 buah dan 24 buah ini akan dimasukkan ke dalam kantong, jumlahnya sama ya. Nah, jumlahnya sama. Jadi misalnya kantongnya 2, kalau kantongnya 2 berarti isinya adalah, saya kasih dulu, kalau kantongnya 2 berarti isinya untuk ini jeruk, ini apel. Nah, isi kantongnya adalah, setiap kantongnya adalah 15 jeruk dan 12 apel ya, gitu ya. Kalau kantongnya ada 3 maka jeruknya adalah 10, apelnya ada 8. Nah, kalau kantongnya ada 4 misalnya ya, misalnya ini, maka 30 bagi 4 itu tidak bulat ya. 24 bagi 4 bulat, tapi 30-nya tidak bulat. Maka kita ambil 5. Kalau 5 gimana? Tidak bisa juga ya, karena 30-nya bisa dibagi 5, tapi 24-nya tidak bisa. Kalau 6, nah kita coba 6. 30 bagi 6 itu 5. Kemudian 24 bagi 6 itu 4. Nah, apakah masih ada yang lain? Nah, tidak ada lagi ya. Berarti jumlah kemasan yang harus disiapkan itu adalah 6. Ya. Ada cara cepatnya, yaitu begini, 24, 30. Nah, ini kita cari, karena ini konsepnya adalah FPB. FPB. Kenapa kita tahu bahwa itu FPB? Karena dibagi. Ini 24 dan 30 mau dibagi. Ya. Terus di mana diketahui lagi bahwa itu adalah FPB? Jumlah kemasan yang harus disiapkan paling banyak. Nah, ya. Jadi konsepnya adalah FPB. Jadi buah apel ini dan buah jeruk, buah apel dan buah jeruk ini akan dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, paling banyak kemasannya berapa? Nah, karena kan ini kan pembagian ya, pembagian. Kemudian dibagi dengan paling banyak berapa pembaginya gitu ya. Jadi itu adalah FPB. Cara mencari FPB mudahnya adalah, perhatikan ini, kita bagi 2, bilangan prima terkecil, ini hasilnya 12, ini hasilnya 15. Apakah masih bisa dibagi 2? Kita coba saja. 12 bagi 2 6, tapi 15 bagi 2 itu tidak bulat. Nah, kita ambil 3. 12 bagi 3 itu 4, 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini sudah bilangan prima. Karena sudah bilangan prima, maka di sini hasilnya apa? Di sini pembaginya adalah tinggal 1 ya. Nah, yang mana FPB-nya? Yang ini ya. FPB sama dengan 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 6. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini operasi bilangan pecahan. 2/5 titik-titik 2, oh ini salah, ini 3 di sini ya.
3/5 sama dengan 2/3. Ini diapakan? Diisi dengan apa di sini sehingga hasilnya adalah 2/3. Nah, ternyata 2/5 itu dibagi dengan 3/5 itu sama dengan 2/3. Betul ya? Karena ini 2/5 nya tetap 2/5, kemudian kalinya baginya diubah menjadi kali, ininya ditukar menjadi 5/3. Nah, coret 5-nya, tinggal 2-nya di bawah ada 3, berarti 2/3. Nah, jadi yang cocok di sini adalah pembagian. Oke. Itu untuk nomor 7. Sekarang nomor 8. Oke, nomor 8, Indro mengangkut kardus. Nah, ini garis bawahi atau warnai. Kemudian Didi mengangkut Didi mengangkut 4,7. Kemudian Rafli mengangkut 3/4. Kemudian Gunawan mengangkut 4,625. Nah, supaya gampang, semua pecahan-pecahan yang saya warnai ini kita jadikan pecahan desimal. Nah, jadi kita mulai dari Indro. Kalau Indro itu 3/5. Nah, 3/5-nya itu kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, 3/5 ya. Kalau 3/5 itu 3/5. Jadikan saja yang di bawah itu 10, berarti dikali 2. Yang di atas juga dikali 2, berarti 6/10. 6/10 berarti 0,6. Jadi kalau ininya 0,6 ya, berarti 4,6. Itu Indro ya. Kenapa 4,6? Karena ini perhatikan, ini 4-nya ini sama dengan ini 4-nya saya tulis 4, kemudian tambah 3/5-nya itu adalah 0,6 tadi, 0,6, maka hasilnya adalah 4,6. Oke, lanjut. Siapa lagi setelah Indro? Didik. Nah, Didik mengangkut sudah bilangan desimal dia ya, 4,7. Kita taruh di sini supaya kelihatan ya. Didik. Siapa lagi? Rafli. Kalau Rafli itu dia pecahan campuran juga, maka diubah juga ke pecahan desimal. Jadi Rafli itu adalah 4, kemudian 3/4. 3/4-nya ini kita ubah menjadi pecahan desimal, 3/4. Kita jadikan saja sebagai pecahan desimal ya. Jadi 3/4, boleh juga begini caranya, 3/4. Nah, kita taruh 0, naik 0, koma. Berapa kali 4 sama dengan 30? Itu adalah 7. Nah, 7 kali 4 28. 30 kurang 28 itu 2. Nah, ini kasih 0. Berapa kali 4 sama dengan 20? Itu 5. Berarti sudah habis, sudah 0. Berarti 3/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Berarti ini 4 tambah 0,75 sama dengan 4,75. Itu Rafli. Sekarang Gunawan itu sudah pecahan desimal dia, yaitu 4,625. Nah, ini sudah bisa diurutkan mana yang terbesar. Yang
terbesar, maksudnya yang terberat ya, paling berat angkutannya atau yang diangkut. Yang pertama yang paling berat itu adalah ini, kardus yang diangkat oleh Rafli. Setelah itu Didi, ini dibawanya lagi sedikit. Kemudian Gunawan, nah, 4,625. Kemudian Indro, jadi yang paling ringan itu adalah Indro, cuma 4,6, cuma beda sedikit ya. Jadi yang paling berat kardus yang diangkut itu adalah Rafli, itu ya. Lanjut ke nomor 9. Ibu membeli 20 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing beratnya adalah 0,25 kg. Banyaknya kantong plastik yang berisi gula yang diperlukan adalah berapa? Nah, yang perlu digaris bawahi adalah nih, gula pasirnya ada 20 kilo, mau diisi ke dalam plastik dengan masing-masing beratnya adalah 0,25 kg. Berapa kantong plastik yang diperlukan? Nah, berarti 20-nya ini ya tinggal dibagi dengan 0,25. Nah, seperti itu. Jadi supaya ini tidak ada pecahan desimalnya, kita kali dengan 100. Kenapa dikali 100? Karena di sini 2 angka di belakang koma. Oke, itu sudah tidak ada bilangan desimalnya ya. Jadi 20 kali 100 itu 2000 per 25 sama dengan 2000 bagi 25 itu adalah, supaya gampang, ininya dulu ya, 200-nya dibagi 25. Kalau 100 dibagi 25 itu adalah 4. Berarti kalau 100 bagi 25 itu 8. Ini ada 010 kasih. Berarti 80. Oke. Itu nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini pecahan campuran untuk operasi campuran ya. Operasi campuran pada pecahan ya. Operasi campuran pada pecahan. Ini 3/8 dikali 2 1/5 dikurang 1/2 dibagi 1/4. Bagaimana caranya supaya gampang? Caranya kita ubah dulu semuanya ke dalam pecahan biasa. Ini sudah pecahan biasa, 3/8 kali. Nah, ini pecahan biasanya adalah 5 kali 2 10 tambah 1 11/5. Kemudian dikurangi 1/2 dibagi, ini juga pecahan campuran ubah ke pecahan biasa, 4 kali 1 4 tambah 1 5/4. Nah, sama dengan operasi campuran pada bilangan bulat, kita kerja dulu sesuai aturan ya, kita kerja dulu perkalian dan pembagiannya. Berarti ini langsung kalikan, 3 kali 11 33 per 8 kali 5 40. Nah, kurang yang ini 1/2 bagi 5/4 kita ubah menjadi 1/2 kali 4/5. Nah, kali 1 kali 4 4, 2 kali 5 10. Nah, ini tinggal pengurangan. Kalau pengurangan, ingat kembali untuk operasi pengurangan dan penjumlahan pada pecahan itu kita harus samakan dulu penyebutnya. Tapi boleh juga dengan cara seperti ini ya. Ini kali 10 kali 33 itu 330 kurang. Ini 4 kali 4 40 kali 4
4 kali 4 16 tambah 0 ya 160 per ini kali 40 kali 10 400. Yang di atas itu 170 ya, 170 dibagi 400 supaya gampang, 400 ya supaya gampang, kasih hilangkan 01 di atas dan di bawah, hasilnya adalah 17 per 40. Nah, ini sudah jawabannya. Cuma di sini di optionnya adalah bilangan pecahan desimal, maka kita ubah dulu ini ke pecahan desimal. Berarti 17 per 40. Nah, kita kasih 0, naik 0, berapa kali 40 sama dengan 17. Supaya gampang, ini coret 0, coret 0. Berapa kali 4 sama dengan 17? Nah, itu adalah 4. 4 kali 4 16, sisanya 1. Kasih lagi 0. Berapa kali 4 sama dengan 10? Itu 2. 2 kali 4 8, sisanya 2. Nah, kasih lagi 0. Berapa kali 4 sama dengan 20? 5. 5 kali 4 20, sudah habis. Berarti 0,425. Jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, itulah pembahasan kita 10 nomor contoh soal untuk persiapan ujian semester ganjil ya 2023. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.